Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan kami Rafli Hakiki. Kali ini di edisi kali ini di depan saya ini ada suatu sambungan suatu kopi klon keriting ini teman-teman. Kayak gini. Ini masih buah perdana ini. Yang ini. Ini asnya 4. Saya buatkan 4 untuk asnya. Untuk asnya terserah mau buat 3 atau 4 terserah. Tapi paling banyak kalau saya itu 4. Kalau sampai 5 kita akan sulit untuk mengaturnya, untuk mengatur bahan-bahan untuk langkah-langkah berikutnya. Ini teman-teman, di depan kami ini ada suatu sambungan yang batang bawahnya saya menggunakan kopi Naka atau kopi Liberica atau kopi Robinson. Tujuan saya soalnya begini, kemarin saya itu di WA itu di chat sama teman-teman yang dari Semarang, terus ada teman juga yang dari Jambi, dari Muara Enim. Itu banyak yang bertanya seperti ini. Bang, bolehkah sekarang di bulan ini kita melakukan penyambungan? Ya saya berbicara apa adanya. Ya boleh saja kata saya. Soalnya ada yang memberi masukan kalau di bulan-bulan Januari, bulan 1 seperti ini, itu akan menjadi buah selang katanya. Dia akan berbuah tidak tepat pada masanya katanya. Ya saya cuma bilang seperti ini. Sebuah pengalaman itu saya kira akan mengalahkan suatu teori. Seperti itu. Itu pada intinya seperti itu kalau saya. Ya ini pengalaman saya seperti ini. Ini teman-teman. Di depan saya ini sekarang ada sambungan yang saya sambung pada saat itu bulan 1 kemarin. Ini sudah membawa buah seperti ini. Kenapa kok ini bisa subur seperti ini? Satu, pertama, batang bawahnya saya sudah menggunakan kopi Liberica yang pertama. Yang kedua kalinya, unsur dari tanahnya memang terjamin. Ini tanah ini punya saya, mulai saya buka lahan ini hingga sekarang, mulai tahun 2000 berapa kayaknya, 2010 kayaknya kemarin, 2010 hingga sekarang ini tidak pernah kesentuh bahan-bahan kimia itu, hingga tanahnya tetap terjaga kesuburannya seperti itu. Teman-teman, saya perlu kasih masukan, silahkan diambil masukan saya kalau sekiranya ini bermanfaat. Di depan saya ini sekarang ada satu sambungan, saya menggunakan kopi klon keriting ini teman-teman, kayak gini buahnya sekarang. Ini sambungan saya ini kemarinnya ini bulan 1. Di bulan 1 itu saya melakukan penyetikan seperti ini. Kembali ke pertanyaan pada teman-teman yang chat saya di WA maupun di Facebook atau di YouTube saya. Inilah saya yang melakukan penyambungan di bulan 1 kemarin teman-teman. Ini pengalaman saya seperti ini. Ini tidak ada yang berbunga di saat ini. Kenapa kok tidak ada yang berbunga? Katanya di bulan 1 itu rawan menjadi buah selang. Itu kan cuma rawan. Itu kan cuma perkiraan saja kan seperti itu. Toh pada intinya kenyataannya ya seperti ini. Tidak ada yang membawa bunga. Bahan-bahannya juga, bahan-bahan lanjutannya juga. Seperti ini teman-teman. Jika sahabat petani kopi ingin melakukan penyambungan, yang penting tidak musim kemarau seperti itu. Untuk dataran rendah seperti di tempat saya ini 600 mdbl itu jangan lakukan penyetikan di waktu musim kemarau, karena musim kemarau itu panasnya luar biasa, meskipun hidup dia akhirnya juga mati kan seperti itu. Kalau sudah memasuki musim penghujan, ya silahkan dilakukan penyambungan, baik itu bulan 1, bulan 12, bulan 2 terserah. Yang penting sudah memasuki musim penghujan. Pokok pada intinya masa akhir penyetikan kalau daerah sini itu bulan 3. Bulan 3 saya sudah akhiri untuk masa penyetikan. Bukannya tidak bagus, bagus juga. Karena di bulan 3 tersebut, setelah itu setidaknya bulan 4 kita melakukan pembukaan sungkupnya.
Di bulan 3 kita stek, bulan 4 kita buka sungkup. Setelah itu dari bulan 4 hingga masa pembungaan, ya kalau dia tidak mati waktu musim kemarau. Terkadang bulan 4 dia hidup, bulan 5 memasuki musim kemarau dia akan mati. Itulah tujuan saya. Di bulan 1 saya melakukan penyetikan, di bulan 12 saya lakukan penyetikan, di bulan 2 saya melakukan penyetikan. Tidak ada terpaut pada bulan seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang dari Jambi, dari Semarang seperti itu, yang pernah bertanya sama saya, katanya tidak boleh melakukan penyetikan di bulan Januari katanya. Katanya siapa itu, kata saya. Tidak ada yang tidak boleh bagi saya. Toh pada intinya pengalaman saya seperti ini. Kita berbicara tentang fakta saja. Yang fakta yang ada di lapangan punya saya seperti ini. Tidak ada yang berbunga. Satupun yang tidak ada berbunga. Soalnya teman itu yang dari Semarang itu bertanya, kok punya abang tidak pernah saya lihat berbunga pada saat ini, katanya. Pada bulan-bulan Januari, katanya. Ya memang bukan masanya, katanya. Kita tinggal mengatur bahan-bahan B0 ini. Inilah yang menentukan kejelian kita waktu kita di lapangan. Begini teman-teman, ketika kita melakukan penyambungan di bulan 1, kita melakukan penyambungan. Setelah itu di bulan 7 atau bulan 8, bahkan bulan 9 masa pembungaan raya, otomatis dia akan berbunga seperti ini teman-teman. Ini kemarinnya. Ini bulan 1 saya lakukan penyambungan, di bulan 2 saya buka sungkupnya, ini tumbuh. Hingga musim pembungaan raya, yang ini yang berbunga. Lah setelah itu bahan-bahan B0 ini yang menentukan. Bahan-bahan B0 kita jangan pelihara sebelum ini pembungaan raya terakhir. Itu teman-teman. Mau itu stekan bulan 1, stekan bulan 2, stekan bulan 12, tidak berpengaruh sama buah selang. Seperti itu. Kita yang menentukan nih, yang kita tentukan seperti ini. Ini yang menentukan. Kita hitung bahan lanjutannya. 1, 2, 3, 4, 5 ruas. 1, 2, 3, 4. Itu sudah selesai. Seperti itu pokok pada intinya. Jadi bahan lanjutan ini kita sesuaikan dengan bahan. Itu tidak akan menjadi buah selang akhirnya. Yang di sana ujungnya itu 5 ruas. Ini lebih lambat tidak apa-apa. Yang penting tidak mengawali dari musim pembungaan seperti itu. Punya teman-teman yang dari Semarang itu banyak yang berbunga di saat-saat ini. Itu selip pada penyimpanan bahan saja. Kedepannya jangan dilakukan penyimpanan B0 yang seperti ini sebelum pembungaan raya terakhir. Itu saja intinya. Seperti itu teman-teman. Kalau sebelum pembungaan terakhir kita melakukan penyimpanan bahan seperti ini, otomatis di bulan 1 atau bulan 2 dia akan membawa bunga. Seperti itu. Kalau selesai pembungaan raya terakhir, kita lakukan penyimpanan bahan, dia tidak akan berbunga. Ini selesai pembungaan dari sini kemarinnya. Itu 5 ruas kita sudah pelihara yang ini kemarinnya. Yang ini kita pelihara, yang ini kita pelihara. Ya tidak bawa buah, tidak bawa bunga sekarang. Seperti itu teman-teman. Jadi bagi teman yang dari Semarang, dari Jambi, yang pernah bertanya sama saya kemarinnya lewat WA, bolehkah kita melakukan penyambungan di bulan 1 Januari? Tidak apa-apa, tidak ada yang tidak boleh. Silahkan dilakukan penyambungan. Dia tidak akan menjadi buah selang. Yang penting kita tahu aturannya seperti itu teman-teman. Ya kata saya tadi, sebuah teori itu akan kalah dengan suatu pengalaman, kan seperti itu. Ya pengalaman kita ya seperti ini. Pengalaman di lapangan saya seperti ini. Kita lakukan penyetikan di bulan 1. Ini tidak menjadi buah selang. Seperti itu teman-teman. Pada intinya ya B0 yang kita pelihara itu yang menentukan ke depannya. Jangan kita lakukan pemeliharaan B0 sebelum pembungaan raya terakhir. Seperti itu. Kalau sudah pembungaan terakhir baru kita pelihara B0 tersebut. Baik itu dari tunas ranting, tunas raja, terserah. Seperti itu. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang ingin melakukan penyambungan di bulan Januari, silahkan saja.
Malah lebih bagus di bulan-bulan ini kalau saya. Kalau saya pribadi lebih bagus di bulan ini. Silahkan dilakukan penyambungan, yang penting entersnya ada, tunasnya ada, tunas airnya ada, ya kita lakukan penyambungan. Tidak jadi masalah seperti itu teman-teman. Setelah itu kedepannya kita atur sesuai teori seperti itu. Selesai pembungaan raya, ya kita pelihara B0-nya. Pengalaman itu penting, teori itu juga penting. Ya, semuanya itu sama-sama penting. Jangan hanya punya teori kalau tidak punya pengalaman, kan seperti itu. Kalau cuma teori saja yang punya, tidak punya pengalaman, ya seperti itu. Selalu berasumsi seterusnya. Saya ya teori ya juga punya, pengalamannya juga punya. Pengalaman saya seperti ini. Ini fakta yang saya lakukan penyambungan di bulan 1. Seperti itu teman-teman. Ya cukup sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekhilafan dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang tiada batasnya. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan konten-konten tentang seputar kopi, tanaman kopi dari kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.